Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan inilah tentang kasih Allah, di mana kita bisa melihat dalam minggu-minggu merenungkan kesengsaraan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada minggu-minggu ke depan kita akan mengingat yang namanya Paskah. Paskah menandakan sebuah pengorbanan, di dalam pengorbanan kasih yang sangat besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa mengerti bahwa kasih Allah yang memperbolehkan kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa kasih Allah dalam hidup kita tidak ada bandingnya dengan apapun. Kita bisa duduk, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan sesuatu, itu semua karena kasih Allah. Tetapi lebih dari semua itu, kita bisa mengerti bahwa bukan itu standar daripada kasih Allah, tetapi bagaimana Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya, di mana Allah yang adalah kasih, Dia memberikan segala-galanya bagi kita semuanya. Kalau kita melihat Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berulang kali dikatakan Kristus telah mati untuk kita. Melalui kematian Kristus, Bapa membuktikan kasih-Nya. Itu kita bisa baca tadi dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Di situ kita bisa menyimpulkan bagaimana kasih Allah itu terjadi bagi umat yang dikasihinya. Yang pertama dikatakan bahwa kasih Allah itulah kasih yang dibuktikan di dalam Kristus. Tidak ada kasih Allah yang dibuktikan di luar daripada Kristus. Manusia tidak bisa membuktikan kasih Allah sebab manusia telah jatuh di dalam dosa. Tetapi hanya Dialah manusia yang sejati dan Allah yang sejati membuktikan kasih Allah, seperti dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya kita ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu harus dilaksanakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada yang mampu membuktikan kasih Allah seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang saya jelaskan tadi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mencari kasih Allah di luar daripada Kristus, maka yang adalah kekecewaan. Kenapa? Banyak orang mencari gereja, mencari agama, karena yang pertama apa? Mereka membuktikan kasih Allah lewat harta dunia.
Mereka membuktikan kasih Allah lewat intelektual. Mereka membuktikan kasih Allah lewat fisik mereka. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kasih Allah hanya bisa dibuktikan dari karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi tidak berhenti di atas kayu salib. Ketika dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam kehidupan kita hal-hal yang baik dalam hidup kita mewujudkan kasih Allah. Namun jika itu kita katakan sebagai bukti daripada kasih Allah, itu tidak pas. Kadang-kadang manusia mengatakan bahwa harta dan segala macam yang dibutuhkan, kesehatan, keadaan baik, tanpa masalah kehidupan, itu adalah bukti kasih Allah. Tidak, itu adalah hanya suatu wujud daripada kasih Allah. Tetapi bukti kasih Allah dalam hidup kita adalah apa? Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka kita bisa melihat bahwa dalam hidup kita, bahwa kasih Allah itu yang sejati, yang utama, dan kado terbesar. Yang kedua yang harus kita renungkan bagaimana kasih Allah. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa kasih Allah harus dibuktikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kematian di atas kayu salib. Kasih Allah yang kedua, kasih itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kasih Allah yang dibuktikan di dalam Yesus Kristus bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, tetapi karena semata diberikan secara cuma-cuma atau secara gratis. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa merenungkan kasih Allah yang dibuktikan di dalam Yesus Kristus yang dikatakan adalah anugerah semata. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa anugerah semata daripada kasih Allah itu? Kalau kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, saya akan membacakan kepada kita kasih Allah atau melalui Yesus Kristus dibuktikan. Yang pertama, ketika kita masih lemah. Yang kedua, ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan ayatnya yang terakhir ada yang ke-10 dikatakan di sana, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang dibuktikan di dalam Yesus Kristus yang pertama, bahwa kasih Allah dibuktikan kepada kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru. Tidak pernah ada pembuktian kasih Allah dalam hidup kita ketika kita masih suci, ketika kita masih kudus. Waktu Yesus datang ke dunia, tidak ada satupun manusia yang baik, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tetapi ketika manusia masih lemah, ketika manusia dalam keadaan berdosa, ketika manusia dalam keadaan seteru, maka kasih Allah itu dibuktikan melalui Yesus Kristus ketika dia lahir di bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita jangan binasa. Oleh karena itu kasih Allah diberikan bukan karena kita dilihat baik, bukan karena kita dilihat sangat suci, bukan karena kita perbuatan kita baik, atau kita ganteng, atau kita cantik, atau kita sehat, atau kita berbuat yang sangat luar biasa. Tetapi kasih Allah dibuktikan karena perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi yang terpenting di dalam semuanya itu, karena Allah mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat tadi bahwa kasih Allah itu anugerah semata. Dan yang terakhir saya katakan kepada kita, kasih Allah itulah kasih yang memberi segalanya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yang kedua poinnya saya sudah jelaskan, dan yang ketiga adalah kasih Allah adalah kasih yang memberi segala.
Kenapa saya katakan bahwa kasih Allah yang memberi segalanya? Sebab tidak ada sisa dari hidup kita selain daripada nyawa kita sendiri, daripada nafas kita sendiri. Dan Yesus membuktikan itu, di mana dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan yang terbaik. Jika seorang pasangan laki-laki dan perempuan, mungkin ketika mereka mau membuktikan kasih cinta mereka, mungkin seorang perempuan bertanya kepada pasangan laki, "Wahai kesayanganku, apa benar-benar engkau mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar mencintai aku?" "Iya, betul, saya mencintai engkau. Saya mengasihimu sangat luar biasa." "Kalau begitu, berilah semuanya yang kau punya untukku." Maka si laki-laki semua dia beri. Dia memberikan uangnya, ATM-nya, memberikan motornya, memberikan mobilnya, pesawatnya kalau punya pesawat. Semuanya diberikan. Lalu si perempuan bertanya, "Hanya ini saja yang kau punya? Apa engkau bisa memberi saya baju dan celana yang kau pakai itu?" "Bisa." Si laki-laki dia memberikan baju, dia membuka baju dan celana, dia memberikan semuanya. "Apakah ini sisa yang kau punya?" "Wahai kesayanganku, engkau tahu aku tinggal tubuhku yang aku punya dan nyawaku. Dan mungkin ini adalah satu-satunya yang aku punya, yang tidak bisa saya beri untukmu. Tetapi apa yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi Allah bersedia memberikannya untuk kita." Ketika di atas kayu salib, dia diolok-olok. Ketika di atas kayu salib, dia tidak memakai baju yang baik seperti yang saya pakai mungkin, tetapi dia dipermalukan. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi Tuhan Yesus, dia memberikan nyawanya. Inilah yang dikatakan dengan kasih yang memberi segala-galanya. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa sisa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan memandang enteng kasih Allah yang sangat besar. Kita harus memelihara iman kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan supaya kita selamat, tetapi kita yang sudah selamat, kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Kita menghargai kasih Allah yang besar itu. Keselamatan itu harus kita kerjakan dengan memberikan hormat kemuliaan, karya-karya yang terbaik kepada Tuhan untuk menjadi hormat kemuliaan baginya. Lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat pemikiran kita, lewat apa yang kita berikan kepada orang, itu adalah semuanya cara mengerjakan keselamatan. Kita mengabarkan kabar baik, kita mengabarkan Injil, kita mendoakan orang, kita membantu dan segala macam. Itu adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Maka sesuatu bagi kita, kadang-kadang orang-orang yang memiliki sesuatu bonus atau yang cuma-cuma, kadang-kadang uang yang kita dapatkan atau harta yang kita dapat karena bonus, begitu cepatnya kita memakai. Karena kita merasa tidak ada jerih lelah kita di dalam hal itu. Kita begitu gampangnya untuk memakai dengan foya-foya dan segala macam. Tetapi bonus yang Tuhan berikan bagi kita, atau kasih yang diberi secara cuma-cuma bagi kita, bukan seperti itu. Ini harus dihargai setinggi-tingginya. Sebab itulah kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang menghidupkan kita. Yesus mati untuk kita ketika kita sedang mati, supaya kita hidup. Yesus mau datang untuk kita, mati untuk kita, supaya kita yang ada di bawah, Dia angkat kita menjadi anak. Itulah tujuan daripada kasih Allah. Kita sebenarnya pantas untuk dimurkai, tetapi karena kasih yang besar itu, kita lolos dari semuanya. Anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang secara cuma-cuma itu,
ada dua hal yang harus kita dapatkan dari situ. Yang pertama, bahwa kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu membuat kita lepas dari murka Allah. Kita lepas dari amarah Tuhan. Jika seandainya kita tidak diberi kasih atau anugerah oleh Allah untuk diselamatkan, maka kita tidak pernah terlepas daripada murka Allah yang menyalahkan. Bukankah Allah itu adalah Allah yang adil, sekalian Allah yang kasih? Maka sudah jelas bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua orang tidak bisa masuk surga. Kenapa saya berkata demikian? Jika kita berkata bahwa Allah adalah Allah yang adil, jika semua manusia yang berdosa masuk di surga, di manakah keadilan Allah? Dan jika seandainya semua orang masuk neraka dan tidak ada yang masuk surga, maka di manakah yang dikatakan kasih Allah atau anugerah Allah? Yang Allah adalah kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir bahwa orang yang masuk neraka, dia dipakai oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai pembuktian daripada keadilan Allah. Dan juga mereka yang masuk di dalam surga bersyukur namamu ada di sana, sebab engkau dipakai oleh Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Bukankah kita bersyukur baik kita yang telah menerima kasih Allah yang besar itu? Maka bagi kita jangan kita protes. Kenapa ada orang yang tidak percaya? Kenapa ada orang yang memprotes ketika kita beribadah? Kenapa ada orang yang tidak suka dengan kita? Itu semuanya ada dalam rencana Allah. Kita harus sabar dan tabah menghadapi semuanya. Kita tetap yakin. Kadang-kadang banyak juga yang kita harus lihat bahwa murka Allah itu telah diambil oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tidak dimurkai oleh Allah lagi. Kenapa tidak dimurkai oleh Allah? Sebab Dia telah mengasihi kita dengan sepenuhnya, dengan memberi segala tanpa menyisakan sedikit pun, yaitu apa? Nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, sebab daripada anugerah Allah yang semata-mata ini, kita yang pertama tadi katakan mendapatkan bebas dari murka Allah. Yang kedua adalah anugerah yang telah kita terima itu membuat kita memiliki sesuatu yang berharga, yaitu di mana Allah menjadi Allah kita atau milik kita, dan kita menjadi anak Allah. Kita menjadi milik Allah. Inilah sesuatu hal yang kita miliki di dunia ini, yang tidak pernah dicuri oleh siapapun, yang tidak pernah bisa lenyap. Memiliki Allah adalah memiliki segala-galanya. Dan ketika kita dimiliki oleh Allah, bahwa hidup kita adalah milik Allah, maka ketika kita berpikir aku ini adalah milik Allah, Tuhan telah memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus Tuhan, bahwa kita adalah miliknya. Dan sekaligus itu Allah menjadi milik kita. Makanya kita sebagai umat Kristen, Allah kita panggil sebagai Bapa, dan Dia panggil kita sebagai hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat erat, di mana kita saling memiliki. Maka tidak ada yang tersembunyi antara umat Tuhan dengan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kesehatan, harta, kecantikan, kegantengan dan segala macam, kekuatan, kehebatan, itu semua bisa lenyap. Tetapi hanya satu harta yang terbesar yang tidak pernah bisa hilang, yaitu ketika kita memiliki Allah dan Allah memiliki kita. Dan itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita imani sebagai orang Kristen, dan kita harus bisa buktikan bahwa aku adalah milik Allah.
Inilah aku adalah barang milik Allah yang berharga di mata Tuhan. Dia menjaga kita seperti menjaga biji mati. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang saya katakan tadi cukup untuk membuat kita menjadi orang yang memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan gentar. Memang sekarang banyak sekali situasi dan kondisi yang sedang kita alami, di mana berbagai lingkungan kita sangat membahayakan, menakutkan. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi kita semuanya dan kita tidak tahu, apakah yang kita bawa? Apakah harta kita bawa ketika kita mati? Apakah kepintaran kita, kegantengan kita, kecantikan kita bawa? Tidak. Satu-satunya yang hanya kita bawa adalah hanya ketika kita berkata, aku milik Allah dan Allah adalah Allahku. Hanya itu yang engkau punya. Engkau tidak bisa membawa yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa supaya kita jangan kalah di luar daripada kasih Allah. Banyak yang menggoncangkan kita. Walaupun banyak mengatakan kita harus beribadah di gereja, kita harus beribadah di mana ketika situasi kurang baik. Tetapi sebetulnya orang-orang Kristen dimanapun, imannya tidak pernah terbatas, imannya tidak pernah hilang. Gereja bukan satu-satunya cara yang menegakkan iman kita, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi milik Allah dan Allah menjadi Allah kita. Yesus Kristus menjadi Allah kita yang menyelamatkan kita, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, dan kita adalah bait Allah. Engkau tidak perlu berkumpul selalu di gereja. Engkau tidak perlu berkumpul di gedung-gedung besar untuk membuktikan engkau beriman kepada Kristus. Tetapi engkau adalah bait Allah yang sesungguhnya. Iman kita tidak pernah bisa dicuri. Iman kita tidak pernah gugur oleh penyakit apapun. Sebab iman kita ketika kita adalah milik Allah dan Allah adalah Allah kita. Dan di situ terjadi hubungan yang sangat erat dengan umat Tuhan dimanapun kita berada. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, beribadahlah kepada Tuhan dimanapun kita berada, bahwa kasih Allah telah terbukti bagi kita semuanya, supaya kita bisa memahami bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan namun dari semuanya itu, Allah adalah Allah yang adil. Dia melindungi kita ketika Dia bisa mau menghendakinya untuk melindungi kita. Dia bisa membuat kita kuat dan tabah dalam segala situasi. Dia membuat kita menjadi sukacita dan rasa syukur dalam segala situasi, ketika kita mengingat bahwa Allah adalah milikku dan aku adalah milik Allah. Bahkan bagi kita yang sedang ketakutan di Indonesia khususnya, untuk menghadapi wabah khususnya virus corona saat ini, kita sangat ketakutan. Kita suruh diam di rumah. Untuk menyembah Tuhan saja kita masih ragu-ragu bertemu dengan sesama seiman. Tetapi itu bukan mengurangi iman kita ketika kita tidak bertemu. Tidak masalah engkau tidak bertemu dengan pendetamu. Tidak masalah engkau tidak bertemu dengan majelismu. Tidak masalah engkau tidak bertemu dengan kawan-kawanmu. Yang penting engkau bertemu dengan Tuhan setiap hari. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi Tuhan. Ibadah itu tidak ditentukan bertemu dengan majelis, bertemu dengan pendeta, berkumpul dengan sesama. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, sebab tadi saya katakan, kita adalah milik Allah dan Allah milik kita. Jadi itu
Kita jangan mengatakan seharusnya ada gereja, seharusnya kita berkumpul. Tanpa berkumpul iman tidak ada. Tidak. Sebab iman kita ada dalam diri kita. Kita jangan takut. Yang menguatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Bukan iman orang lain. Bukan iman pendeta. Bukan iman majelis dan segala macam. Atau penatua. Tetapi yang menguatkan kita. Yang membuat kita tahan. Yang membuat kita terus berjuang. Yang membuat kita terus semangat adalah apa? Iman kita sendiri. Iman kita sendiri. Maka oleh karena situasi-situasi yang sedang terjadi dalam lingkungan kita sekarang ini, mari kita juga berhati-hati. Kita terus memperkuat. Ini juga cara Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita kembali berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Ini karena banyak yang sudah mulai lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah bagi kita harus renungkan. Banyak orang mengabaikan hal ini. Sebab kasih Allah, banyak orang berkhotbah tentang hal-hal yang lain. Tetapi dari iman itu sendiri, yang paling inti dari semua Alkitab ini adalah kasih. Bisa disimpulkan semua isi daripada Alkitab ini tidak terlepas dari dua hal. Bagaimana kasih Allah akan dunia ini, dan juga bagaimana kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama kita. Maka Alkitab sebenarnya inilah hal yang penting. Hal yang penting kadang-kadang orang lupa. Orang kadang-kadang mengutamakan kebaikan, mengutamakan perbuatan-perbuatan baik. Mereka mengutamakan kebahagiaan, mengutamakan sukacita, mengutamakan happy-happy. Tetapi lupa dengan kasih Allah. Lupa dengan kasih Allah, ini membahayakan kita. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita merasa bahwa kitalah segala-galanya. Kitalah yang paling hebat dari semuanya. Kitalah yang paling sehat dari semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan lupa bahwa kasih Allah itulah anugerah semata. Renungkanlah itu baik-baik. Kasih Allah itu adalah anugerah yang semata. Itu adalah sesuatu pemberian yang sangat besar. Lebih besar daripada semua hartamu yang kau miliki. Lebih besar dari semua baju yang bagus yang kau miliki. Lebih besar dari semua kesuksesan, kesehatan yang kau miliki. Sebab Tuhan Allah sendiri, Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya. Bukan hanya hartanya, bukan hanya kedudukannya di surga Dia berikan, tetapi Dia berikan nyawanya untuk Anda dan saya. Maka ini yang harus kita renungkan pada masa-masa sengsara menuju Paskah pada bulan April mendatang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa ini renungkanlah kasih Allah dengan begitu luar biasa. Kadang-kadang kita tidak bisa memberi, kita kadang-kadang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. Tetapi Allah telah membuktikan kepada kita, Dia telah melakukannya. Oleh karena itu mari kita melakukan sesuatu. Banyak sekarang orang Kristen bertanya, Tuhan, berikan saya ini, berikan saya itu, saya mau ini, saya mau itu, saya mau sehat, saya mau bebas dan segala macam, saya mau sukses dan segala macam. Kita bertanya, kenapa Tuhan tidak mendengarkan saya? Kenapa Tuhan tidak memberi saya kesehatan? Kita selalu bertanya kepada Tuhan, tetapi kita tidak bertanya, apa yang saya sudah buat untuk Tuhan, untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Apa yang aku sudah korbankan untuk Tuhan, untuk membalas pengorbanannya yang besar. Kita hanya mengeluh, Tuhan bebaskan saya dari segala penyakit, bebaskan saya dari segala kegagalan, dari segala masalah. Kita pertanyakan kepada Tuhan, kita minta-minta kepada Tuhan. Lalu jika seandainya Tuhan berkata kepada kita, apa yang kau berikan itu saya? Engkau jangan minta-minta terus-menerus, asal engkau tahu, hai umat yang memanggil nama,
Aku sudah memberi segala-galanya untukmu. Apalagi yang harus saya berikan untukmu? Apalagi yang harus engkau pertanyakan? Aku sudah memberi nyawaku lebih dari harta. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, umat Tuhan jangan terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan beri aku sini, dan berdoa minta kepada Tuhan. Tetapi sekarang pertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang aku korbankan kepada Tuhan? Apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada masa-masa ini banyak yang membutuhkan, mungkin membutuhkan doa kita, membutuhkan tenaga kita, membutuhkan kasih kita, empati kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun gereja, untuk membangun sekolah, untuk membangun apa saja, untuk bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan supaya semuanya ada jalan keluar dari segala masalah. Walaupun kita berkata tidak mungkin masalah itu selesai 100%, sebab sudah terjadi. Tetapi kita harus bergandengan tangan, kita harus berdoa bersama. Manakala Tuhan mendengarkan doa kita, memang semua ini terjadi atas izin Tuhan. Tetapi kita harus siap sedia, baik atau buruk waktunya. Kita harus siap sedia, baik atau buruk waktunya. Kita harus bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bertanya, Tuhan, apa bagianku? Tuhan sudah katakan bagianku, aku sudah lakukan. Aku sudah memberikan nyawaku. Sekarang Tuhan tanya kepada kita, apa bagianmu yang kau lakukan? Bagian kita apa? Maka oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita, apalah yang menjadi bagian kita. Mari kita lakukan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi perenungan untuk minggu ini. Dan kita mari berdoa terus di dalam menyambut Paskah di bulan April. Biarlah semuanya ini bisa kita kuat imannya, kita mengingat pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus.